Selamat datang di channel Pojok Lansia. Pernahkah Anda merasa tensi Anda sudah normal, padahal Anda berisiko tinggi? Faktanya, 70% lansia salah dalam mengukur tekanan darah mereka di rumah. Ini fatal. Salah ukur bukan sekadar angka. Ini adalah perbedaan antara hidup yang sehat dan serangan stroke yang mendadak. Jika Anda sering mengukur tekanan darah, tonton video ini sampai selesai. Kami akan bongkar 7 kesalahan terbesar yang sering dilakukan di Indonesia. Dan bagaimana cara paling akurat agar pengukuran tensi Anda benar-benar valid. Mari kita mulai dengan kesalahan nomor 1. Ini yang paling sering diabaikan. Tidak istirahat yang cukup sebelum pengukuran. Anda harus duduk tenang, kaki tidak bersila, selama minimal 5 menit penuh. Berjalan, berbicara, atau bahkan emosi sesaat bisa menaikkan tensi hingga 10 poin. Posisi lengan yang tidak sejajar dengan jantung. Manset harus berada pada level yang sama tingginya dengan jantung Anda. Gunakan bantal atau buku sebagai penyangga. Mengukur di atas pakaian tebal atau lengan baju yang digulung terlalu ketat. Ini bisa memalsukan hasil. Idealnya, ukur langsung pada kulit lengan yang bersih. Jika Anda mengenakan kemeja, lebih baik lepas saja atau gunakan lengan yang satunya. Kesalahan keempat, ini khusus bagi lansia, kandung kemih yang penuh. Percaya atau tidak, menahan buang air kecil bisa menaikkan tekanan darah Anda secara signifikan. Pastikan Anda sudah ke toilet 15 menit sebelum pengukuran. Kesalahan kelima, minum kopi atau merokok sebelum tes. Kafein dan nikotin adalah stimulan kuat. Tunggu minimal 30 menit setelah konsumsi. Sekarang, mari kita bahas teknik pengukuran yang benar, langkah demi langkah. Langkah pertama, pilih alat yang sudah teruji klinis dan terkalibrasi. Jangan pelit untuk kesehatan Anda, monitor yang murah sering tidak akurat. Langkah kedua, duduk dengan punggung tegak dan kaki tidak bersilang. Kaki menapak rata di lantai. Pastikan punggung Anda ditopang, misalnya di sandaran kursi. Ini penting untuk relaksasi. Langkah ketiga, pilih ukuran manset yang tepat. Terlalu kecil atau terlalu besar akan kacau hasilnya. Manset harus melingkari lengan Anda dengan pas, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Langkah keempat, bahkan 3 kali. Ambil rata-rata dari 2 atau 3 hasil tersebut. Ini adalah angka tensi Anda yang sebenarnya. Ingat, jangan pernah mengubah dosis obat Anda hanya berdasarkan 1 kali bacaan tinggi. Mengukur hanya di 1 lengan. Pada lansia, seringkali terdapat perbedaan tekanan darah yang signifikan antara lengan kiri dan kanan. Gunakan lengan dengan bacaan tertinggi sebagai patokan pengukuran rutin Anda. Mengukur di waktu yang berbeda-beda setiap hari. Konsistensi adalah kunci. Ukur di waktu yang sama, idealnya pagi hari setelah bangun dan sebelum minum obat. Dan sekali lagi di malam hari sebelum tidur. Ini membantu dokter melihat pola. Jika Anda melihat lonjakan tensi yang tidak biasa, jangan panik. Tunggu 5 menit dan ukur kembali. Namun, jika gejala stroke muncul, seperti mati rasa tiba-tiba atau kesulitan bicara, segera cari bantuan medis. Jadi, mari kita rekap 7 poin penting agar Anda terhindar dari stroke. 1. Istirahat 5 menit. 2. Kaki rata dan punggung tegak. Lengan sejajar jantung. 4. Ukur 2 kali. 5. Hindari kafein. 6. Pilih manset yang pas. 7. Waktu yang konsisten. Mengabaikan langkah-langkah ini bisa berakibat fatal. 70% risiko itu bisa Anda hindari hari ini juga. Sebarkan video ini kepada keluarga, tetangga, atau teman lansia Anda.
Anda mungkin menyelamatkan nyawa seseorang. Jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa di Pojok Lansia selanjutnya. Salam sehat!